Good morning, Ummah Mariatul Kiptiah LC. Good morning, Miss Nurul SPD. Good morning, Ummahat of MKA students. How are you today? Alhamdulillah. Okay. Fine. Okay. Okay. Welcome to the English Supermom. It's nice for me to be your host today. First of all, let's say the thanks to Allah Subhanahu wa Taala who have give us guidance, happiness, healthy, and mercy, so we can attend to the class without any obstacle. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us to the path of the light from the darkness in this life. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang English language learning. Jadi kan kemarin sempat ada pertanyaan dari peserta. Itu ada strateginya nggak sih kalau untuk belajar bahasa Inggris untuk adult, untuk orang yang sudah dewasa. Nah, kemarin itu karena saya mau ralat agar nanti tidak sesat dan menyesatkan. Ternyata itu ada, dan kemarin itu saya bilang nggak ada yang fix cara belajarnya itu, learning strategiesnya itu, karena ngeceknya itu nge-reviewnya ke salah satu video di TEDx terkait ada polyglots itu adalah orang yang bisa belajar bahasa banyak. Jadi di bumi itu ada perkumpulan orang yang bisa bahasa 5 atau 8 bahasa sekaligus, dan ketika mereka berkumpul mereka nge-share, oh kamu cara belajar bahasanya gimana, gini. Nah, dan si polyglots itu, ibu polyglots itu bilang bahwa nggak ada cara belajar itu yang fix untuk seseorang gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam yang mau saya perbaiki adalah sebenarnya dalam ilmu pengajaran bahasa atau pembelajaran bahasa itu ada teori untuk how to learn language. So the strategies on how to learn language. So eventually my thesis atau skrip saya dulu waktu di kampus itu adalah tentang language learning strategies. So in this case we're going to talk about the language learning strategies and speaking. Boleh di-share Ustazah itunya apa filenya? Biar oke. Coba sembari di-share kita nah, di buku ini di salah satu nih lagi di-share sebentar. Nah, ini dia. So, next. Nah, jadi ini dari Ibu Rebecca Oxford. Jadi itu petingginya language learning strategies ya. Beliau bilang bahwa language strategies itu adalah hal yang dilakukan untuk melakukan belajar itu it's easier, quicker, fun, and effective. Gitu. Next. Nah, untuk speaking ya, this is myself talking actually. Dari dalam speaking itu, jadi tujuannya adalah they know in what occasion they will speak and what to speak in that occasion. Jadi mereka tujuannya untuk speaking itu, for me personally is that kita tahu kapan kita akan ngomong dan apa yang akan diomongkan ketika saat-saat tertentu itu. So next. Nah, jadi several function of speaking. Jadi kata Bapak Richard ini adalah ada 3 fungsi speaking itu, berbicara sebagai interaction, talk as transaction, and performance. Interaksi itu lebih kalau interaksi itu lebih kayak Percakapan sehari-hari, daily. Oh ya, exactly, yes, itu tadi. Nah, jadi lebih ke daily, kayak kita ngomong di warung atau kita
ketemu sama guru di halaman kayak gitu. So it's interaction, just interaksi. Kalau transaction itu lebih ke misalnya kita itu transaksi apa ya? Kita kayak di kelas belajar, kita transaksi ilmu, what we call it, learning, discussing certain serious things. Nah itu transaction, jadi kita mesti oh ini maksudnya ini gitu. Kalau as performance lebih kayak kita deliver speech atau sebagai seorang anchor, news anchor, I think that's a performance. Next. Nah ini dia yang tadi yang dijelaskan barusan. Mungkin nanti kalau bagi ibu-ibu yang lihat sebenarnya lebih detail di PowerPoint-nya, cuman karena related to limited time jadi di next saja. Next, Ustazah. Nah, ini transaction. Classroom discussion, nanyain info tentang jam terbang pesawat, buying goods in shops, to be transactions. Next. Nah, the third is, apa tahu Ustazah? Nah, performance itu lebih kayak presentasi di classroom atau announcement and speech. Jadi banyak ya fungsi speaking itu tadi. Jadi, kalau kita pribadi mungkin kita belajarnya pas pertama ya, yang untuk kita awal itu mungkin lebih ke interaction, kayak just normal chatting di rumah, kayak kita ngomong-ngomong di rumah atau ngomong sama tukang sayur. Nah itu, so that's interaction. Oke, kita lebih concernnya ke situ dulu sebelum nanti ke announcement atau speech itu. Next. Nah, ini dia language learning strategies. Nah, sebenarnya bagi ibu-ibu yang baru datang, diulang lagi bahwa sebenarnya ada cara teori-teori tertentu untuk belajar bahasa gitu. Kemarin saya bilangnya nggak ada kan yang fix, tapi sebenarnya setelah dipikir ulang dan diteliti lagi ternyata ada gitu language learning strategies. Dan itu kalau di sini saya ngambil referensinya dari buku Ibu Rebecca L. Oxford. Dia punya 6 cara belajar bahasa gitu. Yang pertama adalah memory strategies. Oke, next. Nah, memory strategies itu lebih kayak bagaimana cara kita menyimpan informasi dan bagaimana cara mendapatkannya lagi gitu. Kayak what we call it, lebih diingat ya, ini tadi apa, ini cara ngingatnya gimana yang benar gitu. Oke, next. Nah, dalam memory strategies itu ada beberapa cara making mental linkage. Jadi kayak contohnya gini, misalkan disuruh, kalau dulu waktu SMP, waktu sanawiyah, saya sering tuh kalau disuruh buat kosakata baru, terus dimasukin ke kalimat yang agak aneh gitu. Misalkan contohnya, contohnya apa ya? Kalau misalkan banyak gitu, tremendous itu artinya banyak. Terus saya itu deh biar kata-kata tremendous ini atau artinya banyak, adjektif kata sifat yang artinya banyak ini bisa saya mudah hafal gitu. Karena zaman dulu misalkan tremendous, zaman dulu suka nonton Naruto ya, jadi kayak Naruto has tremendous amount of chakra. So sorry, contohnya Naruto, apa ya contohnya yang lainnya? Tremendous, Doraemon mungkin, kalau suka Doraemon has tremendous amount of ideas, probably. Jadi banyak sekali gitu. Nah, jadi kita making mental linkage, jadi kayak gimana cara ngafal kosakata tertentu, caranya dari masukkan ke kalimat yang aneh-aneh gitu. Dan kita bisa hafal. Nah, sejak saya suka Doraemon atau saya suka Naruto, nah masukin kata tremendous tadi ke Doraemon atau Naruto, itu making mental linkage. Kita punya 5 minutes, right? 10, okay, next. Relating sounds. Nah, relating sounds itu lebih kayak apa, suara yang belum setah, sorry. Next ini maksudnya saya yang next. I'm sorry that. Nah, relating sound itu lebih ke
making use the sounds of the memory, kayak bunyinya mirip di bahasa yang kita dan bahasa yang kita sedang pelajari. Contohnya kalau misalnya kita orang Rusia, ada kata-kata brat di Rusia dan ada kata brat di bahasa Inggris. Nah, brat di Rusia itu artinya brother dan brat di Inggris itu artinya annoying person, orang yang ngeselin. Mungkin kita bisa juga kalau bahasa Indonesia ntar bisa kita cari apa ya yang mirip-mirip sama bahasa Inggris. Itu juga bisa akan membuat kita lebih mudah. Standard, mungkin ya, standar dan standard mirip ya. Nah, itu juga bakal membuat kita lebih mudah untuk mengingat. Nah, ini dia nih, kemarin kan kata Uma Fiza, terus kita punya itu nggak ya targetan-targetan, gimana untuk bisa bahasa Inggrisnya lebih bagus. Nah, salah satu targetannya itu adalah di sini ada di memory strategies itu reviewing well. Jadi kita mempunyai kita nge-review lagi kosakata-kosakata yang kita atau suara-suara dalam bahasa Inggris yang kita hafal itu dan kita reviewnya itu what we call it dengan certain interval which is close at first and then wider later. Misalnya kita nge-reviewnya sekarang, saya dapat kosakata baru nih, kita reviewnya sekali sehari, sebulan lagi itu sekali seminggu, 2 bulan lagi itu sekali sebulan, tahun lalu lagi next year once a year, so like that di review. Next, Ma'am. Oke. Nah, cognitive strategies yang lain. Nah, itu yang pertama memory strategies ya. Yang kedua cognitive strategies. It's about using various way to comprehend and produce language. Nah, adalah menggunakan cara tertentu untuk mengerti dan memproduksi bahasa tersebut gitu. Itu ada 3, yaitu practicing, receiving and sending message, and analyzing and reasoning. Nah, kalau practicing ini apa ya? Oke, coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, practicing itu, sorry. Oh, berarti ini nih, terdelete nih. Oke, I will explain. Nah, my husband is over there. Nah, practicing, jadi lebih kita nge-practice suaranya, kita nge-practice vocabulary-nya. Kalau kita nge-practice suara, berarti kita concern ke how it sounds gitu. Kalau kita nge-practice vocabulary-nya atau kalimatnya kayak, misalnya apa ya? Well, I know that. Kita tahu. Oh, I know that. Maksudnya kita paham. That terminology used to make. Oh ya, saya paham apa yang kamu maksud. Gitu. Jadi practicing itu lebih ke kayak repetition. Kita nge-repeat. Terus kemudian kita concern kemana yang mau kita practice. Kalau misalkan kita mau nge-practice with kayak kemarin, berarti kita mau nge-practice pronunciation-nya. Jadi kita concern ke with-nya, kayak mana them itu sendiri, kayak mana cara how to pronounce in violin, kayak gitu. It's practice. Nah, kalau receiving and sending message, kayak kita lebih kayak make use of resources for speaking, kayak TV, YouTube, books, untuk mengabsorb ya, menyerap ilmu-ilmu perspeakingan dalam bahasa Inggris. Next. Nah, analyzing and reasoning ini kayak nah, jadi kalau untuk beginners dalam awal-awal yang belajar bahasa masih beginners itu suka menggunakan cara ini gitu. Dia translatein satu-satu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Well, it's okay to learn by ngeartiin satu-satu, itu boleh. Kalau yang udah next level dari beginners, kita nggak harus tahu semua apa dalam arti kalimat yang kita baca atau yang kita dengar. Yang pertama itu adalah, dia bilang ini dari tadi. Dia bilang book. Ini book apa kan ya? But it's okay not to understand first, but you can find out in the dictionary letters after you udah sering kali dengar, baru baca, baru cek di dictionary. Tapi kalau bagi beginners, dia bakal langsung, ini maksudnya apa ya? Nggak tahu kosakata, dia bakal langsung cek di dictionary. Ya, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, it's welcome. Next.
Nah, practicing. Oh, ini nih yang tadi practicing. Sorry. Nah, dan practicing with sounds, recognizing and using formula and patterns. Formula itu kayak apa ya? Explanation, kayak exclamation, kayak kalimat tertentu yang digunakan untuk sorry, pretty hard for me to explain. Yet ini aja examplesnya ada di sini. Hey, that's great. Tell me more. I know what you mean. Nah, itu formula, contoh formula. Kalau patterns itu I don't know how to speak. I don't know how to cook. Nah, itu ke patterns ya. Tinggal tambahin setelah itu tinggal nambahin I don't know how to cook verb. Okay, next combining conversation strategies. Nah, ini cocok digunakan oleh orang Indonesia. Nah, function of conversation strategies to help learners to produce the language of new learners regarding the limitation in vocabulary and something else. Conversation strategies ini lebih kayak gimana ya caranya saya meng-convey atau memberi menyampaikan sesuatu, tapi saya limited nih di dictionaries atau grammar segala macam. Ini ada caranya. Next. Nah, pindahkan ke L1. Jadi ini kayak kita nggak paham nih, sir, I want to buy gayung. Saya kita nggak tahu gayung, ya, just use gayung. Itu untuk awal-awal. Atau kita mau lagi curhat sama teman, terus kita, you know what, I don't know how to find cincin. Kita nggak tahu cincin, misalnya ring. Nah, it's okay to switch to L1 kalau kita benar-benar nggak tahu. Atau using mime or gesture. You know what? Kita nggak tahu cara box. Kita nggak tahu box. I'm looking for something like this square, ya, petak. I'm looking for what we call it? A box this big, sebesar ini gitu. So you can use gesture. Atau misalnya kita agak susah. Oh ya, kamu benar. Kita mau agree. Terus agak lupa gimana cara menyatakan kita setuju ke orang lain. Just gesture like nodding, kalau dari orang Inggris nih kayak gini nih, atau clap your hand so loud, that means that you agree. Atau choose a topic gitu. Kalau kita lagi ngomong sama orang ya choose a topic that you understand. Nah, so your kita akan lebih pede untuk ngomongnya. Atau altering the message. Membuat message pesan yang akan kita sampaikan itu dari super complicated ke yang lebih simple. Atau coining words. Nah, ini sering nih teman saya ada yang gunain juga waktu di kampus. Coining words itu lebih kayak kita buat kata-kata itu nggak ada dalam bahasa Inggris, tapi kita bisa gunakan itu dalam proses belajar ya. Misalnya, I want to see a tooth doctor. Tooth doctor. Yeah, tooth doctor nggak ada dalam bahasa Inggris, yang ada itu dentist. But it's okay. People still understand what you're saying by saying tooth doctor. It's okay. Nah, atau gunakan sinonim untuk kosakata. Contohnya apa ya? Kita nggak tahu tremendous tadi atau banyak atau big. Ya gunakan aja big ketimbang gunakan vocabulary tremendous. Next. Sebentar. Materi kurang, Miss Nurul, materi kurang waktunya tinggal 6 menit lagi ya. Oh, oke. Okay. Thank you. Bentar. Nah, metacognitive strategies. Oke, ini lebih kayak planning tentang strategi belajar kita. Next. Nah, centering your learning. Kayak kita mau fokus nih ke kita mau fokus belajar nih sekarang kan ceritanya gitu. Kita mau yang saya sudah tahu itu apa aja, yang saya tahu dalam bahasa Inggris itu apa aja. Terus kemudian kita lebih ke paying attention, kayak ketika kita mau belajar lagi nih lebih banyak tentang speaking atau mau paham tentang orang bahasa Inggris lagi ngomong. Itu ada 2 cara paying attention itu. Yang pertama adalah
directive attention dan selective. Directive ini lebih kayak the general things. Oh, dia papa nih ngomong ini. Atau kayak selective attention. Jadi kayak, ini dia ngomong apa ya? Itu ada beberapa satu atau dua kalimat yang itu kayak, oh ini apa ya? Terus cari di Google, artinya apa. Nah, itu selective. Kita bisa concern ke pronunciation-nya, vocabulary-nya, intonation-nya, atau grammar-nya kalau untuk yang selektif. Maksudnya apa ya? Grammar-nya nggak paham. Nah, itu selektif tuh. Nah, the next is delaying speak production. Jadi it's okay kayak saya ini kayak belum pede deh ngomong gunain kata-kata tremendous gitu, atau belum pede nih gunain kata-kata vocabulary grammar yang baru, misalkan grammarnya apa. Semakin banyak semakin senang. Semakin banyak orang yang datang semakin senang kita. Contohnya bahasa Inggris itu. Semakin banyak orang datang semakin senang, semakin menyenangkan. Nah, jadi kalau di grammar itu kayak the more who come, the merrier we are gitu. The more, the merrier. Semakin ini, semakin itu. Jadi bahasa Inggrisnya kayak the more, the merrier. Semakin banyak, semakin menyenangkan. Kita belum pede untuk menggunakan grammar itu gitu. It's okay to delay. It's okay to delay until you feel convenient with that. Next. Arranging and planning and learning. Nah, ini nih yang kemarin di grup ya, kalau nggak salah Mofiza. Nah, jadi kita bisa ngeplan learning kita masing-masing kayak jadi ini ibu-ibu ya. Jadi kalau mau belajar bahasa ya serius lah gitu. Ditulis, buat planning. Kalau yang suka nge-planning, nah di planning kayak ini bisa nih. Nah, cari tahu tentang cara language learning theories kayak yang sekarang sedang dipelajari. Kemudian organizing learners kayak learningsnya. Oh ya, ini schedule-nya hari ini saya mau bahas apa ya? Saya mau kayak misalkan Ustazah Halimah dia suka stickers misalkan. Stiker. Ini saya bukan tempel di dapur kayak gitu. Ini nih kalau di ruang tamu nih bakal ditempel kayak gitu. Atau kita punya notebook untuk mencatat materi-materi tentang pembelajaran bahasa Inggris atau tentang bahasa Inggris. Next, setting goals and objectives. Nah, jadi kita salah, maaf, belum. Setting goals and objectives itu maksudnya adalah nah, ini nih. Tahun ini saya mesti bisa dapat vocabulary 100 misalkan. By the end of this year, Desember 2020, saya udah bisa vocabulary 50 yang baru, atau 100. Nah, itu kita buat setting goals. Apa perlu ditempel di dapur, atau di kamar tidur, atau di ruang tamu. Nah, it will make kita akan lebih mudah ingat. Oh, ini nih kegiatan bahasa Inggris saya nih. Seeking practice opportunity. Jadi kalau ketemu bule atau ketemu orang yang bahasa Inggrisnya kita rasa agak lebih bagus dari kita, speak up gitu. Practice. Oke, next itu adalah evaluating yourself. Nah, itu kayak nge-evaluate self-monitoring dan self-evaluating. Monitoring itu lebih, saya seringnya salahnya di mana ya? Kayaknya saya sering salah nih kalau ngomong with, atau mau ngomong them, atau ngomong they. They, harusnya kita ngomongnya they, kita ngomong they. Nah, itu sering salah tuh. Kita monitor gitu. Oh, ini saya sering salah di sini nih, nge-pronounce ini. Atau self-evaluating itu lebih ke, progres saya apa ya? Kemarin saya susah ngomong she atau machine. Kalau sekarang udah bisa ngomong she atau machine dengan pronunciation yang berterima. Next. Ada berapa menit lagi ya, Ustazah ya? Ustazah 5? 2 ya? 1 minute. 1 minute, okay. Effective strategies. These strategies are related to management of emotion, attitude, and motivation of the learners. Next. Nah, lowering your anxiety itu lebih kayak, ketika belajar bahasa Inggris itu kadang kita nervous, sesak nafas gitu. Tarik nafas itu kayak lebih meditation, atau tilawah dulu biar nggak gugup atau gimana. Itu untuk menurunkan kegugupan atau anxiety. Atau using laughter, nonton sesuatu yang funny, atau listen to your body. Kita lagi happy nih atau excited, atau lagi nervous, udah kalau lagi nervous nggak usah dulu belajar, cari yang lain dulu. Kalau lagi happy, excited, nah lanjut belajarnya. Next. Ini encouraging yourself, making positive statement gitu. Insya Allah saya bisa nih bahasa Inggris nih. Bahasa Indonesia itu adalah salah satu bahasa tersulit di bumi, dan bahasa Inggris bukan gitu. So I will be able to do it. Nah, itu misalnya I will be able to do it. Itu making positive statement. Yang kedua adalah taking risks wisely.
saya nih mau ngomong sama profesor itu di tempat itu. Misalnya nih mau ketemu profesor atau apa. Rasanya bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau rasanya bisa, lanjut. Kalau rasanya kayaknya belum deh, nggak usah sama profesor, sama student aja dulu ngomongnya. So it's okay, up to you. Taking your emotional temperature. Ya kayak yang tadi, kayaknya lagi excited nih mau ngomong, gitu ngomong. Kalau belum excited ya udah ditunggu dulu, ditunda dulu. Ada yang menggunakan cara ini untuk belajar. Next. Nah, ini writing a language learning diary. Nah, saya juga pernah lakukan ini, tapi bukan language learning diary ya. Lebih kayak diary sih, diary bahasa Inggris dari waktu SD. SD, sanawiyah, dan SMA. Dia harus lanjut masalah. So you can know how your language, cara penggunaan bahasa Inggris kita bisa belajar dan kita bisa tulis knowledge that we have that in our diary. Nah, discussing your feeling with someone else. Kalau di sini discuss the feeling about learning language. Kalau me personally doing that, when I get angry, I will use English. When I get sad, I use English. When I nervous, I use English to explain it to someone else. Kayak when I say to my brother, I know what, I don't like you doing that. Gitu. So I use that with in English. Next. Nah, social strategy sudah habis ya, Ustazah ya? Oke, social strategies ini lebih ke ya demand of the society, lebih kayak gimana cara kita belajar bahasa Inggris dengan memanfaatkan orang-orang di sekitar. Nah, itu aja. Bisa dicek di di slide-nya ntar di grup. Thank you. Nah, ini dia nih. Bisa dibaca aja sih. Right. Ya, lebih ke cooperating with peers dengan teman-teman, atau cooperating with proficient users of new language. Kita cerita-cerita dengan orang yang bahasa Inggris lebih bagus dari kita, ask questions. Saya tadi salahnya di mana ya? Juga bisa tanya. Untuk social strategies. Next. Empathizing with others, kayak developing cultural understanding. Misalkan kalau kita. Nah, kalau cultural understanding-nya agak panjang penjelasannya, mungkin ntar di grup, atau before aware of other thoughts and feeling. Yang dua ini saya janjikan di grup aja terbahasnya, soalnya agak panjang. Oke. Sekian, if there's any question, ya, tafadhal, silahkan. Oke. Thanks, Miss Nurul. Kita buka aja ya, sesi question and answer. Okay. Who want to ask to Miss Nurul? Hello? Don't mute your speaker. Halo, Uti. Halo, Umi Dwi. Iya. Siapa nih yang mau want to ask something? Baru masuk Utinya, baru nyimak. Uti mau? Silahkan Uti. Belum. Oh, belum. Baru masuk. Telat terus. Tanggal 5 aja mau mulai. Oke. Siapa nih Umi Dwi, baby? I want to absen nih. Siapa aja nih yang datang ya? Mam Rafani ada nggak ya? Halo, Umi Dwi. Do you want to ask something? How about English? How about my English? Kayaknya harus ditanya nih, Miss Nurul harus nanya ke itu audien ya. Oh ya, silakan yang bertanya. Saya sebenarnya nih mau challenge nih, karena kita kayaknya pada malu-malu nih semuanya nih. Jadinya saya pengennya challenge itu mereka biar praktis bikin video aja ya. Kita bikin video tapi temanya tertentu gitu. Nanti insya Allah ada rewardnya nih, udah ada sponsornya nih by Mama Rafani. Dia siapa nanti video yang paling bagus, paling terkeren. Pokoknya praktis aja bahasa Inggrisnya. Bisa jadi inilah. Kalau terserah nanti milih ya, boleh nih. Reading, translating surah-surah pendek gitu ya. Al-Fatihah atau Al-Falaq atau Al-Nas gitu. Tapi dibikin video gitu. Biar mereka bisa praktis langsung gitu ya. Gimana, Miss?
Atau Mungkin dia cerita tentang hobi gitu loh. Hobinya apa? Tapi pakai video gitu. oh boleh. Kayaknya lebih Oke. ke hobi deh. Hobi kan mereka suka ya. Oke. Atau apa lagi nih? Saya lupa nih. Ya, dia kata-kata aja lah. Alhamdulillah. Mulai dari alhamdulillah dia mau bilang apa? Thanks Allah. Today you give us happiness, you give us guidance. Ya, pokoknya dia praktis aja bahasa Inggrisnya gitu. Bisa milih dari 3 itu, translate surah pendek, atau tell your hobby, atau yang tadi terakhir apa tadi? Thanks to Allah gitu. Alhamdulillah. Pokoknya dari kata-kata itu alhamdulillah, and maybe the video duration about 30 minutes. 30? 3 minutes. 3 Oh, 3 minutes. minutes. Oh, okay. 3 minutes. Stream. Okay. That's interesting. Miss-nya Gimana? boleh ikut ya, Mbak? Miss-nya boleh ikut ya? Miss Nurul jurinya aja, nanti ini apa? Oh iya, yang milih oke. yang Jadi paling juri. keren. Oke. Itu bisa dijelaskan di grup kali ya, Bu? Nanti. Iya. Bisa. Coba ada pertanyaan nggak, Uti? Nggak bisa. Nggak ada. Uti kan nanya, kan Uti nggak ngerti gimana dong? Harus ditanya nih ya, Uti ya. Harus ditanya nih. Jangan dari awal. Oke. Kalau kayak Uti misalnya ya, Uti mewakili semua nih, Miss. Nih, karena dia 0 gitu ya, dia planning targetnya tuh gimana? Nge-planning target. Planning targetnya. Kan misalnya kan dia ngajarin cucunya tuh. Apakah daily atau kalau saya tadi kan menawarkan translate dari Al-Qur'an kan dari sesuatu yang penting ya. Jadi atau kita sekedar bercerita tentang hobi atau kayak tadi ya dari bersyukur lah gitu, bersyukur tuh thanks to Allah tuh kamu mau bilang apa gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu tuh harus gimana? Kalau misalkan dia ngajarin ke cucunya atau harus dari mulai awalnya standarnya dia duluan gitu. Barengan boleh. Jadi kalau misalkan Uti mau ngajarin, misalnya lagi di dapur nih, this is spoon, fork, plate. Nah, kita tahu ini piring nih, ini nih. Kembali kita, tadi plate apa ya? Cek lagi di, plate piring. Jadi bisa di-set kalau misalkan ada waktu, bisa di-setting kurikulum. Minggu ini setidaknya dia paham itu spoon itu apa. Tahu dia paham put it back, letakin lagi di sana gitu. Kita bukan put back tapi put it back. Put back itu salah. Put it back. Nah, at least dia tahu tuh. Nanti 2 minggu lagi close the door. Nah, dia tahu tuh close bukan close door atau close a door. Tutup pintu. Bukan close a door tapi close the door. Bukan a door tapi the door. Kenapa pakai the? Karena kita udah tahu pintunya pintu ini bukan pintu bapak sebelah. Oke. Makanya pakai the. Jadi kalau udah kita udah ngeh the door ini yang mana, kita bukan pakai a door tapi the door. Kita udah tahu ntar ngajarin cucu close the door please. Nah dia tahu tuh pintu. Nah at least sebulan ini dia paham nih. Ya close the door, boleh pakai please, boleh nggak? Close the door. Nah kalau udah mereka itu kasih positive reward. Oh awesome. Jadi kita juga harus lebay. Oh keren ya, amazing. Gitu. Amazing. Okay. Ketika mereka melakukan dia ngambil piring atau habis ngambil garpu atau gelas, put it back. Yang kita kasih liatin cara ngambil put it back nih, misalnya gelas nih, put it back. Nih sini ya taruh ya, habis makan, yang taruh di lantai, put it back, put it on the table. Nah gitu. Kalau kita letak lagi ini namanya table, ini meja, table. Kembalikan ke tempat semula maksudnya. Iya, put it back. Yeah. Kembalikan ke tempat semula. Nah, ini habis buku ya, put it back ya, habis dia put it back. Nah, kayak gitu. Put it back.
Put Put it it back. back. It. Back. Kan kemarin Put it kita udah back. belajar link sound kan? Put Jadi it back. put it back. Kalau yang Put it back. agak berisik, Kayak put it diseret. back. Ya, diseret. Put it back. Put it back. Put it back. Put it back. Lalu, put it back there. Yes, put it back. Put it back. Itu Put it put back. it back. Yes. Put it back. Wah, keren nih Uti nih. Put it. Ya, put it back. Close the door. Please. Close the the door, door. please. Close the door. Nah, tutup Close pintu. the door. Please. Please, boleh pakai please. Please tuh kayak tolong. Silakan Kalau gitu ya. Kalau dia udah, misalkan dia nolongin kita, misalkan pijitin, misalkan, oh thank you. Nah, harus lebay ya. Oh thank you. Bukan gitu tapi. Oh thank you. Jadi harus ekspresi. Oh, thank you. Thank you. That's very good. Oh good That's son. it. Oh good grandson. Oh cucuku yang baik. Good grandson. Kalau ibu cucunya laki-laki, itu dipuji. Pujinya pun pakai bahasa Inggris. Itu salah satu contoh untuk buat planningnya. Kita bisa buat set up. Minggu ini mau belajar apa? At least dia pun bisa tahu ekspresi bahasa Inggris kayak tadi put it back. Kita juga tuh ini Kemana? next week close the door. Next week apa ini? Atas sebulan ini mau satu aja itu sudah alhamdulillah. Sebulan bisa satu kalimat bahasa Inggris. 12 bulan, 12 dong. Jadi pas nanti jalan-jalan, put it back, son. La. Terus orang bilang, orang ini keren kali ya bisa bahasa Inggris. Padahal kita udah, we started, anak kita bukan seorang yang master sekali, belum master sekali, but yeah, at least they know a little about English. Oke. Untuk complaining. Kayaknya sepertinya pengennya Ya, tapi itu dipraktis-praktisin gitu ya. Kayaknya praktisnya lebih banyak gitu loh, kayak put it back, terus kata-kata yang close the door, kayak yang biasa-biasa yang apa, yang daily conversation gitu kan, kayaknya lebih harus dipraktis gitu ya. Oke. But I'm very sorry because it's over. Dah habis. It's over. Yes. I'm sorry. Oke. Gimana nih, Ma? Udah ya, Maya kayaknya. Kayaknya makin menarik ya. Kita belajar bahasa Inggrisnya. Ini. Perlu kayaknya di dapur harus ada tulisan apa? Ya. Tulisan ini harus ada tulisannya ya. Gambarnya. Playing time atau apa? Ini spatula, ini bahasa Inggrisnya spatula. Ini apa? Ini telenannya apa? Ditempel aja. Oke. Kayaknya kita nanti the next insya Allah belajar yang kayak gitu-gitu ya, Miss. Yang apa, daily-nya ya. Oh, daily. Lebih praktisnya ya. Oke. Oke, alhamdulillah. We have the lesson from Miss Nurul. Thanks a lot to Miss Nurul for teach me to teach us. And finally, we come to the event of this class. And let's closing the class with doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah Miss Nurul. Thanks very much, Markas Quran Al-Hadis. Thank you for coming and your attention today. Inshallah, see you next 2 weeks later. Okay. And the last one, Bye-bye. The last word is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Uti. Close.